Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto meminta pengurus, anggota, dan simpatisan PDIP untuk tetap tenang usai dirinya dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hasto meminta mereka untuk tetap mempercayai hukum meskipun kerap mendapat intervensi kekuasaan karena ia yakin kebenaran akan tetap menang. Hasto menuturkan, sejak memutuskan mengambil sikap kritis terhadap penyalahgunaan hukum sebagai alat penguasa, dirinya sudah memprediksi pada satu waktu akan dikriminalisasi. Oleh karena itu, ketika dijerat dengan kasus Harun Masiku, ia memilih untuk menghadapi dengan kepala tegak. Hasto lantas menyebut bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dalam perkara ini, jaksa menilai Hasto terbukti melakukan 2 tindak pidana, yakni turut serta dalam dugaan suap Harun Masiku dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa lalu menuntutnya dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsidiair 6 bulan kurungan. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing tidak sama, namun perbuatan masing-masing tersebut saling melengkapi sehingga delik melakukan perbuatan memberi sesuatu sebagaimana yang didakwakan dapat terjadi secara sempurna atau full time. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dan dalam mewujudkan delik. Bahwa perbuatan Hasto Kristianto bersama-sama Dodi Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi masing-masing secara bersama-sama tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu sama lain dalam mewujudkan sempurnanya delik. Bahwa uraian tersebut di atas sejalan dengan putusan HR 29/1936 terlampir dalam surat tuntutan tidak perlu dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Dodi Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah melakukan kerjasama yang erat dan diinsafi dalam mewujudkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Dengan demikian, unsur telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ayat 6, pasal 64 ayat 1 KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama dengan Dodi Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah terbukti di persidangan melakukan perbuatan telah memberi suatu, yaitu secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap dengan total $57.350 Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fedelina, yang mana uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan DPP PDIP mengenai pergantian antar waktu caleg terpilih Dapil 1 Sumsel atas nama Rizky Aprilia. Dilanjutkan yang mulia. Izin dilanjutkan yang mulia, bahwa perbuatan memberi sesuatu yaitu memberi uang kepada Wahyu Setiawan bersama Agustiani Tio Fedelina dilakukan terdakwa Hasto Kristianto bersama Dodi Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku dengan menyediakan uang dengan total sejumlah Rp1.250.000.000 sebagai dana operasional dalam pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia di KPU. Selanjutnya dana operasional tersebut diberikan kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fedelina secara bertahap, yaitu pada tanggal 17 Desember 2019 bertempat di Hagendes Mall Plaza Indonesia. Saksi Saiful Bahri meminta saksi Muhammad Ilham Yulianto menyerahkan uang sebesar $20.000 Singapura kepada saksi Agustina Tio Fedelina. Selanjutnya bertempat di restoran Rapan Mall Pejaten Village. Saksi Agustina Tio Fedelina menyerahkan uang muka operasional pengurusan Harun Masiku di KPU sebesar $19.000 Singapura atau setara dengan $200 juta kepada Wahyu Setiawan. Kemudian Wahyu Setiawan mengambil sebesar $15.000 Singapura dan sisanya sebesar $3.000 Singapura diserahkan kepada saksi Agustiani Tio Fedelina. Pada tanggal 26 Desember 2019 bertempat di restoran Golden Lamian di Mall Pejaten Village, saksi Saiful Bahri menyerahkan uang sebesar $38.350 Singapura atau setara dengan $400 juta kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fedelina. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama Dodi Tri Istiqomah, Saiful Bahri,
dan Harun Masiku telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fedelina. Dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, selanjutnya perlu dibuktikan tentang pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam diri terdakwa, yaitu sebagai berikut. Terkait teori tidak dianggap dibacakan, bahwa menurut Memori Van Vleting maka dengan sengaja dalam pasal KUHP sama dengan Willen and Wetten dihendaki dan diketahui oleh Utre. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur pasal, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Hasto Kristianto dilakukan secara sadar sehingga terdakwa mengetahui dan menghendaki Willen and Wetten sebagai segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yaitu 1. Terdakwa Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal PDIP sudah dianggap dewasa dan cakap hukum. 2. Terdakwa sehat secara fisik. Hal ini terlihat di mana terdakwa dapat menghadiri setiap persidangan yang telah dijadwalkan dan dapat mengikutinya sampai selesai. 3. Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya dan memahami dakwaan penuntut umum. Kemudian terdakwa juga dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan ketika pemeriksaan saksi-saksi, dan terdakwa juga dapat menjawab serta menjelaskan dengan baik dan jelas setiap pertanyaan ketika dirinya diperiksa sebagai terdakwa. Artinya, terdakwa secara psikis sehat dan normal karena terdakwa mampu mengenali keadaan dirinya dan sekitarnya serta dapat mengendalikan dirinya dengan baik. 4. Bahwa terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 dan pada tanggal 6 Juni 2024 telah secara nyata mengetahui dan menghendaki Willen and Wetten bahwa Harun Masiku merupakan tersangka yang sedang dicari KPK dan sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik KPK, serta menghendaki agar penyidik dalam perkara tersangka Harun Masiku tidak berjalan lancar. 5. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku mempunyai niat atau kehendak yang sama untuk memberi suatu, yaitu memberi sejumlah uang secara bertahap sebagai dana operasional kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fedelina untuk pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1 dari PDIP. 6. Bahwa meskipun terdakwa Hasto Kristianto bersama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk menghindarinya, tetapi terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan. Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan atau yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 52 KUHP. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1, dan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya terhadap diri terdakwa Hasto Kristianto
dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan haruslah dipidana. Izin Yang Mulia, dilanjutkan. Izin dilanjutkan Yang Mulia. 7 Romawi, kesimpulan. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis tersebut, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Dan terdakwa juga telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. Dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua alternatif pertama, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang kami uraikan pada amar surat tuntutan ini. 8 Romawi, tuntutan pidana. Selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. A. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. B. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar
pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita semua, khususnya kepada majelis hakim, dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Demikian yang mulia. Baik ya, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, demikian tadi tuntutan dari penuntut umum. Atas tuntutan ini, saudara penasihat hukum terdakwa dan terdakwa punya hak untuk mengajukan pledoi. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pledoi secara tertulis? Betul yang mulia. Oleh karena itu kami minta waktu yang cukup dalam menyampaikan pembelaan ini. Baik. Kalau bisa, ya mungkin lebih dari tanggal 10 yang mulia. Makasih. Yang mulia, kalau seandainya waktu dari yang mulia sangat mepet dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kami bisa saja seperti yang sudah diputuskan disampaikan minggu yang lalu bahwa kami akan menyampaikan Juli. Makasih ya. Sudah ya, majelis telah bermusyawarah dan kemarin sudah ditetapkan mengenai rencana persidangan. Sebisa mungkin sepanjang tidak ada hal yang menghalangi, kita sesuai rencana. Ya, kan sudah jauh-jauh hari kami beritahukan. Jadi kita tetapkan untuk di kesempatan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa untuk mengajukan pembelaan, itu sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sesuai dengan rencana sebelumnya. Gitu ya. Baik, makasih yang mulia. Baik ya, itu sidang ditunda pada waktu telah ditetapkan tersebut. Sebelum ditutup, mau disampaikan dari penuntut umum? Dari kami cukup, yang mulia. Penasihat hukum cukup ya, baik ya. Sidang ditunda pada waktu telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup. Jangan lupa subscribe ya.